eksperimen celah ganda, ketika realitas menjadi teka-teki. Pada awal abad ke-19, seorang ilmuwan bernama Thomas yang melakukan sebuah percobaan sederhana, namun kelak menjadi salah satu tonggak paling penting dalam sejarah sains. Ia menembakkan cahaya melalui dua celah sempit yang sejajar, dan mengamati hasilnya di layar di belakang. Yang muncul bukan dua garis cahaya seperti yang diharapkan, jika cahaya terdiri atas partikel kecil, melainkan pola terang dan gelap yang berulang seperti pola interferensi khas gelombang. Dari sini, yang menyimpulkan bahwa cahaya tidak semata-mata terdiri dari partikel, melainkan juga memiliki sifat gelombang. Penemuan ini menjadi landasan bagi teori gelombang cahaya yang kemudian diperkuat oleh James Clerk Maxwell melalui teori elektromagnetisme. Namun, di awal abad ke-20, muncul pandangan baru yang mengguncang keyakinan ilmiah tersebut. Melalui penelitian seperti efek fotolistrik oleh Albert Einstein, terbukti bahwa cahaya juga dapat berperilaku seperti partikel, yang disebut foton. Dengan kata lain, cahaya memiliki dualitas. Ia adalah gelombang sekaligus partikel. Fenomena ini dikenal sebagai dualisme gelombang partikel, dan menjadi dasar bagi lahirnya mekanika kuantum, cabang fisika yang mempelajari perilaku materi pada skala sangat kecil. Tetapi, sebagaimana akan kita lihat, misteri ini tidak berhenti pada cahaya saja. Beberapa dekade kemudian, ilmuwan mencoba mengulang eksperimen Thomas yang kali ini menggunakan elektron, yaitu partikel bermuatan negatif yang menjadi komponen dasar atom. Logikanya sederhana, karena elektron adalah partikel materi, maka ketika ditembakkan melalui dua celah, ia seharusnya hanya melewati salah satu di antaranya, menghasilkan dua garis sejajar di layar detektor. Namun kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Ketika elektron ditembakkan satu persatu, tanpa gangguan, pola yang terbentuk di layar tidak berupa dua garis. Yang muncul justru adalah pola interferensi. Sama seperti cahaya gelombang, seolah-olah setiap elektron tidak hanya melewati satu celah, melainkan melewati kedua celah secara bersamaan, lalu berinterferensi dengan dirinya sendiri. Hasil ini mengindikasikan bahwa elektron, meskipun kita anggap sebagai partikel, juga memiliki sifat gelombang. Dengan kata lain, setiap partikel tunggal seperti menyebar dalam bentuk gelombang probabilitas, suatu kondisi di mana berbagai kemungkinan jalur tumpang tindih hingga pengamatan dilakukan. Inilah yang dikenal sebagai superposisi kuantum, yaitu keadaan di mana sesuatu dapat berada dalam lebih dari satu kondisi pada saat yang sama. Namun puncak dari keanehan ini muncul ketika para peneliti mencoba menambahkan alat pengamat untuk memeriksa melalui celah mana elektron sebenarnya lewat. Begitu tindakan pengamatan dilakukan, hasilnya berubah secara drastis. Pola interferensi yang sebelumnya indah dan rumit menghilang. Sebagai gantinya, muncul dua garis sejajar seperti yang diharapkan dalam eksperimen klasik. Seolah-olah tindakan mengamati saja sudah cukup untuk membuat elektron memilih salah satu jalur, menghentikan perilaku gelombangnya, dan menjadi partikel biasa. Fenomena ini mengguncang dasar pemahaman manusia tentang realitas. Apakah dunia di tingkat mikroskopis benar-benar bergantung pada tindakan kita sebagai pengamat? Apakah kenyataan objektif ada sebelum kita melihatnya? Ataukah ia baru muncul ketika kita mengamatinya? Inilah yang membuat fisika kuantum bukan sekadar teori ilmiah, tetapi juga medan refleksi filosofis. Sebagaimana dikatakan oleh fisikawan Werner Heisenberg, apa yang kita amati bukanlah alam itu sendiri, melainkan alam sebagaimana ia tampak setelah kita bertanya kepadanya. Untuk menjelaskan paradoks ini, berbagai interpretasi mekanika kuantum dikemukakan oleh para ilmuwan. Salah satu yang paling terkenal adalah interpretasi Copenhagen, yang dikembangkan oleh Niels Bohr dan Werner Heisenberg. Menurut interpretasi ini, sistem kuantum tidak memiliki sifat tertentu sebelum diukur. Elektron tidak memilih jalurnya sampai dilakukan pengamatan. Pengukuranlah yang menyebabkan gelombang probabilitas runtuh menjadi satu hasil tertentu. Dengan kata lain, kenyataan pada skala kuantum bersifat potensial dan baru menjadi aktual ketika diamati. Namun, tidak semua ilmuwan sepakat dengan pandangan ini. Fisikawan Hugh Everett mengajukan teori Many Worlds Interpretation atau interpretasi dunia jamak. Menurutnya, semua kemungkinan hasil dari eksperimen benar-benar terjadi, tetapi di alam semesta yang berbeda. Dalam satu alam semesta, elektron melewati celah pertama. Di alam semesta lain, ia melewati celah kedua. Ketika kita mengamati, kita hanya menyadari hasil di salah satu cabang realitas tersebut. Dengan demikian, pengamatan tidak menyebabkan gelombang runtuh, melainkan memisahkan semesta menjadi banyak versi paralel. Eksperimen celah ganda menempatkan manusia dalam posisi yang unik di tengah semesta. Ia memaksa kita meninjau ulang pemahaman tentang hubungan antara subjek dan objek,
antara pengamat dan yang diamati. Apabila realitas bergantung pada tindakan pengamatan, maka kesadaran manusia atau setidaknya proses pengukuran memiliki peran fundamental dalam menentukan apa yang nyata. Hal ini mengundang pertanyaan filosofis yang lebih dalam, apakah alam semesta eksis secara independen dari kesadaran, ataukah keduanya saling bergantung secara mendasar? Beberapa fisikawan, seperti John Archibald Wheeler, bahkan mengusulkan konsep participatory universe, bahwa pengamat berperan aktif dalam menciptakan realitas melalui proses pengamatan. Namun sebagian ilmuwan lain tetap berpegang pada pandangan realisme bahwa dunia fisik tetap ada, dengan atau tanpa pengamatan manusia, dan eksperimen celah ganda hanyalah menunjukkan keterbatasan cara kita mengukurnya. Meskipun lahir dari fisika, eksperimen ini seringkali memicu refleksi di luar batas laboratorium. Banyak pemikir melihat bahwa di balik fenomena kuantum tersembunyi pesan filosofis, bahwa dunia tidak sekeras dan sekaku yang kita kira, bahwa kenyataan di tingkat terdalamnya bersifat cair, dinamis, dan mungkin lebih dekat dengan kesadaran daripada dengan materi. Dalam konteks ini, eksperimen celah ganda bukan hanya soal elektron dan cahaya. Ia adalah simbol tentang batas pengetahuan manusia, tentang bagaimana semakin jauh kita menyelami alam semesta, semakin kabur batas antara yang mengamati dan yang diamati. Di ranah spiritual, beberapa pemikir bahkan menghubungkan hal ini dengan konsep kesadaran universal. Gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung dalam satu kesadaran kosmik, walau tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Refleksi semacam ini menunjukkan betapa eksperimen sederhana dapat membuka ruang perenungan tentang makna eksistensi itu sendiri. Eksperimen celah ganda mengajarkan kita bahwa alam semesta tidak sepenuhnya tunduk pada logika deterministik. Ia tidak selalu ada sebagaimana yang kita bayangkan. Di balik setiap partikel, terdapat kemungkinan tak terhingga yang menunggu untuk menjadi nyata bergantung pada bagaimana kita memandangnya. Sebagaimana dikatakan fisikawan Richard Feynman, tidak ada yang benar-benar memahami mekanika kuantum. Dan mungkin memang begitu adanya. Alam semesta, pada tingkat terdalamnya, bukanlah sesuatu untuk dipahami sepenuhnya, melainkan untuk dikagumi, dan sebuah misteri abadi yang terus menantang cara kita melihat realitas.